Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup Wiho sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup Wiho terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku. Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah lapoin kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangkan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya nggak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup Wiho. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku enggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku enggak pernah terlibat skandal, juga enggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku enggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup Wiho sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau nggak paham. Kau pasti nggak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda Hera, jual terlalu murah. nolnya terlalu banyak. Nona Hera, Sudah terkirim. rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu.
Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun, jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan, Selamat apanya? dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku, grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita gak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih, sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, gak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah gak di tingkat yang sama. Gak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku gak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita nggak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu.
Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan, begini. Barusan aku dapat kabar. Kalau grup rakyat, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga, 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang, harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh iya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle, Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iyakah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia nggak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Nyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa ini? Nona Michelle,
Apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru grup WIHO. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WIHO. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi lagi, cepatnya! Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku. Yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WIHO juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku? Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dr. Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Iya, bikin malu saja. Bukannya pergi, ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dr. Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku nggak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau nggak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon enyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku nggak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi nggak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Nggak terkecuali Irfan. Cepat, lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah, lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut.
Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup? Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau nggak hormati Pak Irfan. Awalnya, aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan nggak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan nggak punya ijazah. Rupanya aku begitu nggak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Nggak ada posisi untukmu di grup WIHO. Aku nggak butuh rekomendasi darimu. Soal aku pantas atau enggak berada di sini, biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri. Di mana Hera? Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu nggak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan mau datang? Baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WIHO bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, nyala. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iyakah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertak. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku. Hera adalah istriku. Apa sekarang aku sudah pantas?
sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Wah, Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh Paman Dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin, aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini gak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Gak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Gisel, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak lahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Sudahlah Gisel. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Gisel, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah gak disukai. Memang gak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia.
Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku nggak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku nggak setuju dengan perjanjian ini. Giselle, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Giselle, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Bu, tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah Dewi Kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi Kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan gak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya. Ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Giselle beli. Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja.
tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Iya, ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Giselle, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, nggak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, nggak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Giselle, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal keluargamu nggak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham. Maaf merepotkan Anda. Giselle? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu, kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Giselle, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Lelang batu giok. Hah?財神到，好心得好報。
財神話，財神話，揾錢依正路。財神到，財神到，好走快兩步。 Ibu tenang saja, Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan, jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh. Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali, 1,6 miliar 2 kali, 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Terlihat warna hijau, giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang gak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, Ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya. Aku
rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Giselle, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Giselle, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin. Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali, 100 juta 3. 400 juta. 100 juta, makin tinggi ya. Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya beneran ada barang bagus? Wanita jahat, dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut, lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. $1 miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut, percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Giselle, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Giselle naikkan harga jadi 6 miliar, apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Giselle. Selamat ya Kak Giselle. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu, sejujurnya ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Giselle, apa kau merasa belum cukup malu? Giselle, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong.
Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup WIHO sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke. Dan Irfan dari grup WIHO terus menghubungi kita untuk bahas investasi. Kirimkan datanya untukku. Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah laporin kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangkan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya gak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup WIHO. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku enggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku enggak pernah terlibat skandal, juga enggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku enggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup WIHO sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau gak paham. Kau pasti gak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Nona Anda Hera, jual terlalu murah. Nolnya terlalu banyak. Nona Hera. Sudah terkirim. Rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu.
Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun, jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan. Selamat apanya? Dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku, grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita gak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih, sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Wah, Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Hah? Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, nggak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah nggak di tingkat yang sama. Nggak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku nggak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita nggak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu.
Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan, begini. Barusan aku dapat kabar. Kalau grup rakyat, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Ya, keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga. 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. Kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang. Harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh iya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle? Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. Aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iyakah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia gak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di Grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Enyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa ini? Nona Michelle,
Apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru grup WIHO. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WIHO. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi lagi, cepatnya! Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku. Yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WIHO juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku? Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dr. Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Bikin malu saja. Bukannya pergi. Ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dr. Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku nggak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau nggak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon enyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku nggak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi nggak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Nggak terkecuali Irfan. Cepat. Lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah, lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut.
Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup? Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau nggak hormati Pak Irfan. Awalnya, aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan nggak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan nggak punya ijazah. Rupanya aku begitu nggak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Nggak ada posisi untukmu di grup WIHO. Aku nggak butuh rekomendasi darimu. Soal aku pantas atau enggak berada di sini. Biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri. Di mana Hera? Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu nggak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan mau datang? Baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WIHO bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, enyalah. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iyakah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertah. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku. Hera adalah istriku. Apa sekarang aku sudah pantas?
Lelah sekali. Aku sudah bawa keberuntungan untuk 18 bisnis di dunia manusia sampai tanganku pegal sekali. Dewi Kekayaan, Raja Naga Laut Timur datang mendesak lagi. Katanya saham grup IKD dari Istana Negara harus naik sampai batas minimum hari ini. Dana pensiun Dewa Umur Panjang dan aplikasi jodoh Dewa Jodoh juga lagi antre. Semua perlu dipercepat. Aduh, melelahkan sekali. Aku nggak mau kerja lagi, aku mau cuti. Wah, Paman Kaisar, aku mau cuti. Aku sudah jadi Dewi Kekayaan selama 300 tahun dan gak pernah cuti sama sekali. Pekerjaan di dunia manusia pun punya cuti tahunan. Posisi Dewi Kekayaan sangat penting untuk stabilitas 3 alam. Boleh suruh Paman Dewa tertinggi untuk gantikan aku. Aku ke dunia fana untuk jadi anak orang kaya, lalu kembali setelah istirahat 100 hari. Aku jamin aset keluargaku nantinya akan berlipat ganda. Ini... Boleh ya, Paman Kaisar? Boleh ya, boleh ya. Boleh. Grup Wijaya berjodoh denganmu. Istrinya Evan akan segera melahirkan. Kau pergi ke keluarganya saja. Apa dia ibuku? Cantik sekali. Terima kasih, Paman Kaisar. Bu, aku datang. Tunggu, sepertinya keluarga Wijaya. Sudahlah. Dewi Kekayaan dilindungi keberuntungan. Semoga keluarga Wijaya bisa memanfaatkan kesempatan langka ini. Hasil dari rumah sakit sudah keluar. Kau hamil anak perempuan. Kau tahu jelas aturan keluarga Wijaya. Cuma anak laki-laki yang boleh jadi pewaris. Anak ini gak boleh dipertahankan. Bu, hasil USG juga bisa salah. Gimana? Gimana kalau ternyata anak laki-laki? Gak ada gimana-gimana. Yulia sudah hamil 4 bulan. Dokter sudah periksa, sudah pasti anak laki-laki. Yulia? Selingkuhannya Evan? Apa? Karena dia hamil anak laki-laki, jadi anakku harus berkorban untuknya. Tentu saja begitu. Giselle, jangan perkeruh situasi. Julia hamil anak laki-laki untuk keluargaku. Jadi aku harus kasih status yang sah. Tanda tangan perjanjian ini. Villa dan 20 miliar ini akan jadi milikmu. Evan, anak dalam kandunganku juga anakmu. Apa kau benar-benar gak bisa terima dia? Aku sudah bilang, kalau pewaris keluarga Wijaya, harus anak laki-laki. Karena kau gak bisa lahirkan anak laki-laki. Serahkan posisimu kalau gitu. Serahkan posisimu kalau gitu. Paman Kaisar permainkan aku. Aku mau reinkarnasi jadi anak orang kaya, tapi ibuku malah menantu kaya yang ditinggalkan. Bakal diusir kalau nggak dilahirkan anak laki-laki. Siapa? Siapa yang lagi bicara? Siapa yang lagi bicara? Bu, jangan cari lagi. Aku dalam kandunganmu. Kandungan? Kau kenapa? Maaf Bu, nggak sengaja tendang terlalu kuat. Sekarang sudah percaya bukan? Rupanya benaran anak dalam kandunganku. Aku bisa dengar suara hati anakku. Aku bukan cuma anakmu, tapi juga Dewi Kekayaan yang datang. Dewi Kekayaan? Nah, sudahlah Giselle. Kalau merasa kompensasinya sedikit, kita bisa bahas lagi. Tapi anak dalam kandungan ini harus diaborsi. Pewaris keluarga Wijaya harus laki-laki. Betul kata Evan. Giselle, kalau mau, salahkan dirimu sendiri. Karena hamil anak perempuan, bisnis keluarga Wijaya sudah ratusan tahun. Gak mungkin diserahkan ke seorang gadis. Aku sarankan kau sadar diri. Tanda tangan perjanjian cerai itu. Aku reinkarnasi Dewi Kekayaan, tapi malah gak disukai. Memang gak tahu diri. Bu, jangan panik. Selama ada aku, kita bisa hasilkan uang berkali-kali lipat dari keluarga Wijaya. Gak peduli anakku Dewi Kekayaan atau bukan, dia tetap anak kandungku. Aku gak akan biarkan siapapun celakai dia.
Apa yang kau lakukan? Aku setuju cerai. Tapi anakku nggak boleh diaborsi. Buat perjanjian yang baru. Aku nggak setuju dengan perjanjian ini. Giselle, kau... Siapa yang kasih kau keberanian untuk ngomong begini padaku? Aku lihat kau bersikeras mau pertahankan anak ini. Oke? William, blokir semua kartu Nyonya. Selama dia nggak tanda tangan perjanjian, dia nggak akan bisa gunakan uang milik keluarga Wijaya. Tapi Nyonya masih hamil anak Lakukan yang kuperintahkan. Baik. Giselle, aku lihat kau bisa bertahan berapa lama tanpa keluarga Wijaya. Ayo pergi. Menyebalkan sekali, ayah bajingan malah begitu tindas ibuku. Bu, tenang saja, bukannya cuma uang, aku adalah Dewi Kekayaan. Emas? Ini emas? Begitu banyak emas? Ya, karena aku lagi cuti, kemampuanku melemah. Aku nggak bisa langsung kasih uang. Gak masalah sayang, ibu bisa cari nafkah. Ibu yakin bisa hidupi kau dengan usaha sendiri. Walau aku nggak bisa langsung kasih uang, tapi aku bisa bantu ibu jadi kaya. Dengan kemampuan Dewi Kekayaan, mudah untuk bantu ibu jadi wanita terkaya. Wanita terkaya? Bu, jangan nggak percaya padaku. Buka laci sekarang. Di dalamnya ada ponsel lama, ada 200 juta yang ibu tabung dulu. Ini memang ponsel lama yang kupakai sebelum nikah. Di dalamnya memang ada 200 juta. Aku hampir lupa. Sekarang buka aplikasi dan beli saham 2594. Oke. Tapi sayang, saham ini sudah turun 7 hari berturut-turut. Di internet pada bilang kalau perusahaan ini akan dihapus dari daftar. Apa serius mau beli? Percaya padaku, pasti akan naik lipat ganda waktu pembukaan besok. Oke, ibu percaya padamu. Pembelian berhasil. Pak Evan, ada transaksi nggak biasa dari rekening Nyonya. Nyonya masuk ke sebuah akun saham sebelum nikah dan beli saham bernama 002594. Tapi untuk saat ini saham ini sudah turun sampai dihapus dari daftar. Yang Nyonya lakukan sama saja dengan sia-siakan uang. Biarkan saja dia. Palingan cuma kalah uang simpanannya saja. Biar dia belajar dari pengalaman. Baik. Bu, sekarang jam 9.30, saham sudah dibuka. Cepat lihat ponsel. Naik! Beneran naik! Naik 1 kali lipat. Dalam sehari, 200 juta berubah jadi 400 juta. Aku sudah bilang, Bu, sudah percaya padaku sekarang? Percaya, ibu percaya. Kau benaran hadiah yang dikasih untuk ibu. Kau bintang keberuntungan untuk ibu. Astaga, Bu, nggak perlu begitu. Uang ini bukan apa-apa. Aku mau ibuku jadi orang terkaya, biar para anggota keluarga Wijaya merasa malu karena sudah meremehkan kita. Oke, ibu tunggu hari itu datang. Evan, suatu hari kau pasti bakal nyesal karena lakukan ini pada kami. Apa kau tahu kalau saham 002594 beneran naik? Iya, sudah turun sampai dihapus dari daftar. Gak diduga besoknya malah naik. Yang beli saham ini pasti untung banyak. 002594. Bukannya saham yang Giselle beli. Iya. Ternyata malah naik. Betul, saya belum sempat kasih tahu Anda. Saham itu memang naik. Nyonya memang dapat keuntungan tersembunyi kali ini. Cuma kebetulan saja.
tetap blokir transaksi dari kartunya. Aku mau lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan uang yang dia dapat karena beruntung. Baik. Bagus sekali. Selama 3 hari, saham ini naik 1 miliar. Sayang, kita berdua nggak perlu kelaparan lagi. Aduh, ibu adalah ibu dari Dewi Kekayaan. Bakal jadi wanita terkaya ke depannya. Apa bisa kontrol diri sedikit? Bu, selanjutnya kita mau lakukan yang untungnya lebih banyak. Lebih banyak? Bu, lihat ini. Riset teknologi VR dari perusahaan bernama Grup Fantasi ini masih belum ada yang tertarik. Tapi aku tahu, nggak sampai setengah bulan lagi teknologi ini akan alami peningkatan pesat. Harga saham Grup Fantasi ini akan naik ratusan kali lipat. Ratusan kali lipat? Kalau kita investasi uang yang kita punya sekarang ke mereka, bukannya nanti kita bakal untung besar? Iya, ibu memang pintar sekali. Tapi, kita cuma punya 1 miliar sekarang. Jauh dari cukup untuk beli saham mereka. Sepertinya harus cari cara untuk dapatkan lebih banyak uang. Nyonya Gisel, apa yang Anda lakukan? Aku mau jual semua perhiasan ini. Apa Anda bisa bantu lihat berapa total harganya? Bu, tapi bukannya semua ini hadiah dari ayah bajingan. Kalau mereka tahu ibu jual perhiasan ini, mereka pasti akan menertawaimu. Sudah sampai begini, nggak perlu khawatir ditertawai. Bagiku, nggak ada yang lebih penting daripada hidup kami berdua ke depannya. Bos, tolong lebih cepat. Aku butuh uang sekarang. Baiklah, tunggu sebentar. Nyonya Gisel, ini barang memang bagus. Tapi mungkin kami nggak bisa beli perhiasan ini. Kenapa? Harganya bisa dinegosiasikan. Bukan masalah harga. Lihat ini. Ada tanda khusus pesanan dari Pak Evan. Minggu lalu keluarga Wijaya mengumumkan semua perhiasan dengan tanda keluarga Wijaya nggak boleh diperjualbelikan. Semua perhiasan yang Anda bawa ada tanda ini. Jadi nggak akan ada yang berani membelinya. Apa? Menyebalkan sekali. Ayah bajingan sudah rencanakan sejak awal. Barang miliknya nggak bisa dijual. Memang pria bajingan yang sangat licik. Evan, rupanya sejak awal, keluargamu nggak pernah berniat biarkan aku punya barang milikku sendiri. Hah, memang konyol sekali status nyonya keluarga Wijaya ini. Saya sudah paham, maaf merepotkan Anda. Gisel? Kenapa? Akhirnya sudah nggak bisa bertahan lagi sampai jual barang. Evan, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Apa kau kira kau bisa hidup seperti dulu tanpa aku? Aku kasih tahu, kalau kau bukan apa-apa tanpa keluarga Wijaya. Ayah bajingan memang keterlaluan. Kasih tahu dia kalau kita nggak butuh barang milik dia. Evan, kau salah paham. Aku bukan mau jual, tapi lagi buang sampah. Kau! Evan, dengar baik-baik. Bukan aku nggak bisa hidup tanpamu, tapi kau yang akan segera menyesal atas apa yang kau lakukan hari ini. Tunggu saja. Gisel, kau! Wah, ibu hebat sekali tadi. Bisa buat ayah bajingan bungkam. Tapi sayang, kemana kita bisa kumpulkan uang sekarang? Kita cuma punya setengah bulan. Huh? Lelang batu giok. Hah?
財神到，財神到，好心得好報。財神話，揾錢依正路。財神到，好走快兩步。 Hihihi, Ibu tenang saja. Dewi kekayaan sepertiku datang ke lelang sama saja seperti pulang ke rumah. Bu, apa sudah siap untuk dapat keuntungan tersembunyi? Ibu sudah siap. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Kak Evan, kau memang keterlaluan. Kak Gisel itu sedang hamil. Kenapa kau biarkan dia berkeliaran sendirian? Gisel, kenapa kau datang ke sini? Kita sudah nggak ada hubungan. Aku nggak perlu kasih tahu kemana aku pergi, bukan? Kak Evan, jangan salahkan Kak Gisel. Mungkin dia datang ke sini untuk coba keberuntungan dan dapat keuntungan tersembunyi. Keuntungan tersembunyi? Apa dia punya keberuntungan seperti ini? Dia nggak sepertimu, hamil cucu kesayangan keluarga Wijaya. Keberuntunganmu entah berapa kali lipat dari dia. Sejak Yulia mengandung anak ini, saham keluarga kita naik. Aku lihat anak ini memang bintang keberuntungan kita. Nanti kasih tahu ibu kalau ada batu yang kau tertarik. Pendapat bintang keberuntungan pasti nggak akan salah. Terima kasih, Bibi. Aku juga yakin kalau anak ini pasti akan bawa keberuntungan untuk keluarga Wijaya. Ngomong sembarangan. Jelas-jelas aku yang bawakan keberuntungan. Kalau aku sudah nggak ada, aku lihat keberuntungan apa yang masih mereka punya. So-soan. Halo semuanya, selamat datang di acara lelang batu giok ini. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang lelang pertama, batu mentah muria, ada pola pohon pinus di permukaan, harga awal 1,6 miliar. Aduh. Yulia, kenapa? Bibi, sepertinya barusan aku merasa anak dalam kandungan tendang aku. Serius? Astaga, bintang keberuntungan kita sedang bereaksi. Sepertinya batu ini adalah batu berkualitas. 1,6 miliar. 1,6 miliar sekali, 1,6 miliar 2 kali, 1,6 miliar 3 kali. Sepakat. Ternyata warna hijau, giok bening pola bunga. Wah, beneran sudah terlihat warna hijau. Giok dengan pola bunga, harga pasar sekitar 4 miliar. 1,6 miliar langsung berlipat ganda. Keluarga Wijaya memang beruntung. Aku sudah bilang kalau Yulia memang hamil bintang keberuntungan keluarga kita. Belum lahir sudah bisa hasilkan uang untuk keluarga kita. Yulia, kerja bagus. Kakak, sekarang sudah lihat kan? Ini namanya diberkati. Ada orang yang gak punya beginian dalam takdirnya. Anak dalam kandungan juga, ya begitu. Karena pengaruh keberuntunganku saja. Cuma giok bening doang. Bu, jangan panik. Yang kita mau ada di belakang. Lebih bagus 100 kali lipat daripada ini. Tenang saja, ibu nggak panik. Lihat, dia sama sekali nggak berani naikkan harga. Dia cuma datang untuk pura-pura saja. Bibi, lelang batu giok gini memang tergantung keberuntungan. Sedangkan Gisel nggak ditakdirkan untuk ini. Barang lelang selanjutnya, batu nggak dikenal. Harga awal 100 juta. Bukannya ini batu sisa. Batu begini bahkan dibuang di jalanan pun nggak ada yang mau. Iya, walau harga awalnya cuma 100 juta, tapi nggak ada gunanya. Bu, ini barangnya. Pasti ada harta berharga di dalamnya.
Aku rasakan aura keberuntungan yang kuat sekali. Barang di dalam batu ini lebih bagus 100 kali lipat daripada yang dibeli ayah bajingan. Ini harta paling berharga hari ini. Kalau nggak ada yang naikkan harga, sementara bakal 100 juta. 100 juta? Gisel, kau beneran sudah nggak ada uang, cuma bisa beli sampah begini. Kakak, ini bahan murah. Biasanya digunakan untuk latihan bagi pemula. Gak akan ada barang bagus di dalamnya. Nona Gisel, apa Anda yakin? Batu ini. Yakin. Oke, 100 juta sekali. Apa ada yang lebih tinggi? Bibi, karena dia begitu suka batu ini, gimana kalau kita bantu dia naikkan harga batu ini? Biar dia habiskan semua uangnya hasil dari sahamnya. Ide bagus. 100 juta 2 kali, 100 juta 3. 400 juta. 100 juta, makin tinggi ya. Kayak beda. Kak, aku lihat kau begitu suka sama batu ini. Jadi aku juga penasaran, gimana kalau di dalamnya beneran ada barang bagus? Wanita jahat, dia cuma mau habiskan uang ibu. Bu, jangan takut, lanjutkan saja. Dalam batu ini nilainya 200 miliar. 600 juta. 800 juta. 1 miliar. Sayang, 1 miliar adalah seluruh uang yang kita punya. Kalau dilanjutkan, kita perlu ambil pinjaman. 4 miliar. Yulia, kau... Kak Evan, aku cuma mau lihat betapa sukanya kakak pada batu ini. Kak, kenapa kau nggak lanjutkan lagi? Apa sudah nggak punya uang ya? Bu, jangan takut, percaya padaku. $6 miliar. 6 miliar. Apa? 6 miliar? Gisel, apa kau sudah gila? Kau habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa begini? Oke. Sepertinya kakak beneran suka batu ini. Kalau gitu aku nggak rebut lagi. Aku nyerah. Nona Gisel naikkan harga jadi 6 miliar, apa ada yang lebih tinggi? 6 miliar sekali? 6 miliar 2 kali? 6 miliar 3 kali. Sepakat. Selamat Nona Gisel. Selamat ya Kak Gisel. Selamat kau dapatkan batu ini. Tapi batu yang kau beli dengan susah payah sampai habiskan seluruh hartamu, sejujurnya ini adalah bahan sisa. Kau sudah kupermainkan. Habiskan 6 miliar untuk beli batu sisa. Rugi sekali. Aku lihat mantan nyonya keluarga Wijaya mau pertahankan harga diri. Sayang sekali. Lelang batu giok bukan tempat kelahi. Demi pertahankan harga diri, malah habiskan seluruh harta. Nggak sepadan sekali. Dasar bodoh. Mereka nggak ngerti. Mereka akan terkejut nanti. Bu, biarkan saja mereka tertawa. Nanti mereka bakal nangis. Pak, silakan potong. Memang batu sisa. 6 miliar sia-sia begitu saja. Mantan nyonya keluarga Wijaya memang kasihan sekali. Aku sudah bilang kalau ini cuma sampah, malah dianggap berharga. Pak, lanjutkan. Sudah muncul warna hijau. Tapi sayang sekali, bintang hijau begini nggak ada harganya. Bu, jangan panik. Suruh mereka potong dari tengah. Pak, potong 2 dari sini. Nah, kalau dipotong dari sini dan masih nggak ada, batu ini beneran sudah nggak berguna lagi. Bahkan bintang hijau ini pun mungkin nggak bisa dipertahankan. Kau pikir baik-baik. Potong dari tengah? Aduh Kak Gisel, apa kau merasa belum cukup malu? Gisel, sudah cukup. Jangan permalukan diri sendiri lagi. Potong.